Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Tanya Fitrah. Sebuah segmen yang menampilkan simulasi tanya jawab dengan Ibu Ririn Atika. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Oke Bu, sesuai keinginan Ibu, kita sekarang membuat video baru karena Ibu ingin menyampaikan pesan kepada semua pemirsa. Betul, tetapi sebelumnya saya mau tanya, kita pernah nggak membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina di channel ini? Pernah Bu. Tepatnya di Tanya Fitrah episode 13 berjudul Maaf. Apa aja yang kita bahas di video tersebut? Well, lumayan banyak Bu. Apa mau kita bahas lagi di sini? Kan pemirsa tinggal tonton lagi aja TF13 kalau perlu tahu. Kasih ringkasan aja lah, dikit, singkat aja. Biar bisa lebih nyambung dengan pesan baru ini. Oke, sebentar Bu, saya teliti lagi skripnya. Ditunggu. Ya, jadi begini Bu. 1. Ilmu tentang roh itu memang sangatlah terbatas di zaman kebaikan. Tetapi di akhir zaman ini, ilmu tentang roh dibuka dengan lebar, dijelaskan dengan terang lewat ilmu kebenaran, dan kenyataan tersebut contohnya adalah pembahasan kita kala itu. 2. Kita membahas bahwa kebiasaan menggunakan nafsu dalam kehidupan sehari-hari dapat mengakibatkan ketika ujian terakhir bagi manusia, yaitu ujian berupa ajal atau kematian tiba, kita akan susah sekali untuk bisa melewatinya dengan keikhlasan yang mencukupi. 3. Jika kita tidak lulus, jika kita tidak melewatinya dengan keikhlasan yang cukup, kita akan nyangkut di alam nyata sebagai roh mati. Kita tidak akan bisa pergi ke alam fana, sebuah alam yang terpisah dari manusia yang hidup. 4. Jika kita nyangkut di alam nyata, kita pasti akan tergoda untuk mempengaruhi manusia yang hidup. Pengaruhnya seperti apa? Tergantung nafsu mana yang mendominasi kehidupan kita. Tergantung pada kodrat kita dalam kehidupan. Dan tergantung juga pada irodat kita selama masih hidup. 5. Nah, contoh pengaruh roh mati kepada manusia yang hidup inilah yang kemudian Ibu kaitkan dengan konflik antara Israel dan Palestina. Ibu menjelaskan bahwa permasalahan di antara kedua bangsa dan negara ini bukanlah sekedar konflik ekonomi, politik, sosial, budaya, atau bahkan agama antara sesama manusia, melainkan juga akibat pengaruh dari roh-roh mati yang terjebak di alam nyata yang kemudian mempengaruhi manusia yang masih hidup. Mereka yang mati dan terjebak di alam nyata mewariskan perasaan dendam, sakit hati, kecemburuan, kedengkian, dan berbagai kepedihan hakiki lainnya yang dimiliki roh-roh tersebut kepada mereka yang masih hidup. 6. Akibatnya, rasa keadilan di dalam individu manusia menjadi tidak seimbang. Jungkat-jungkit kehidupan di dalam hati manusia yang hidup menjadi berat sebelah akibat dibebani ketidakadilan yang dialami roh-roh mati tersebut ketika mereka masih hidup. Semua pihak akan merasa menjadi korban. Meskipun tindakan mereka jelas-jelas zalim, mereka tetap akan merasa tindakannya benar. Merasa tindakannya merupakan wujud penegakan keadilan. Merasa tindakannya merupakan pembalasan atas ketidakadilan yang dialaminya. 7. Orang Palestina akan merasa menjadi korban sehingga perlu membalas ketidakadilan lewat berbagai cara. Orang Israel juga sama, merasa menjadi korban sehingga perlu membalas ketidakadilan lewat berbagai cara. Hal ini pun pada akhirnya mengakibatkan lingkaran setan dan dendam turun-temurun entah sampai kapan. Kurang lebih begitu, Bu. Iya, bagus. Terus kita ngomongin nggak tentang solusinya? Udah, Bu. Secara garis besar ada 2, yaitu dari sisi mereka yang mati, roh-roh itu, dan dari sisi mereka yang masih hidup. 1.
roh-roh mati tersebut yang jumlahnya jutaan mungkin, satu persatu akan ditemani dan dibimbing oleh malaikat muqarrabin nurani dan yasin, dan digiring ke alam fana supaya berhenti mempengaruhi manusia yang hidup. Mereka semua akan diberikan pengertian akan hakikat keberadaan mereka sebagai roh. Mereka akan diberikan pelajaran tentang rentang kodrat irodat yang mengiringi masa hidup mereka sampai titik itu setelah mereka mati. Mereka juga akan ditanamkan harapan masa depan akan kehidupan selanjutnya. Pokoknya entah gimana caranya agar fitrah roh-roh tersebut bisa kembali memancar. Manusia yang hidup ada dua macam. Mereka yang masih punya cukup umur akan digiring oleh roh-roh mati yang sekarang didampingi Nurani dan Yasin tadi ke tindakan-tindakan yang mengarahkan mereka dalam tanda kutip jalan yang benar. Arahan tindakan ini sangatlah spesifik, masing-masing individu berbeda, tergantung rentang kodrat irodatnya masing-masing. Arahan tindakan bagi orang Palestina misalnya akan berbeda dengan arahan tindakan bagi orang Israel. Arahan bagi yang punya kekuasaan misalnya akan berbeda dengan manusia yang lemah. Intinya, mereka semua akan dibimbing untuk memutus lingkaran setan tersebut. Sementara itu, mereka yang tidak punya cukup umur akan ditarik ke alam fana bersama roh-roh mati yang mengikuti atau menempel di jasmani mereka. Tadi, eksekutornya adalah Yasin dan Nurani. Atau singkatnya, mereka akan dimatikan dan langsung digiring ke alam fana, tidak peduli apakah dalam ujian kematian mereka lulus ataupun tidak. Jadi ditransfer langsung ke alam fana, biar nggak mempengaruhi manusia yang hidup lagi, seperti siklus sebelumnya. Dengan kedua pendekatan ini, lingkaran setan dan dendam turun-menurun tersebut diharapkan pada suatu titik akan terputus. Tetapi, hal semacam ini hanya akan mungkin terjadi jika Yang Maha Kuasa turun tangan sendiri. Itu yang Ibu bilang. Bahkan keempat Muhammad dan Jibril pun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Iya, betul. Pertanyaannya sekarang adalah, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Apakah ada informasi baru tentang hal ini? Iya, informasi barunya sekarang adalah Yang Maha Kuasa sudah mulai turun tangan sendiri. Tidak lagi lewat keempat Muhammad atau bahkan Jibril seperti sebelum-sebelumnya. Oh, seriusan Bu? Iya. Jadi eskalasi konflik antara Hamas dan militer Israel yang kemudian merembet kemana-mana sekarang ini, sehingga banyak korban dari kedua belah pihak dan berbagai kepedihan bagi rakyat yang gak bersalah, justru merupakan jalan memutus rantai setan yang barusan kita bahas tadi. Betul. Waduh, gimana logikanya itu Bu? Gimana runtutannya? Saya kira pengaplikasian solusi yang tadi itu lewat kedamaian justru, bukan lewat eskalasi kekerasan seperti sekarang ini. Pertanyaan yang bagus. Kamu sudah ngerti belum tentang kehendak statis dan kehendak dinamis Allah? Oh udah Bu, kita udah pernah membahas hal ini di segmen Hijrah Kurikulum episode 9 yang berjudul Hukum Keadilan. Coba jelasin lagi secara singkat. Oke. Singkatnya begini. Kehendak statis adalah ketetapan Allah yang ada bahkan sebelum alam semesta ini tercipta dan pasti akan terwujud di alam semesta ini entah gimana caranya. Dalam agama Islam, ini disebut juga sebagai qada, salah satu dari rukun iman. Sedangkan kehendak dinamis adalah pasangannya. Segala sesuatu yang terjadi, dinamika apapun itu, yang cepat atau lambat akan mengarah ke perwujudan kehendak statis tadi. Kehendak dinamis Allah disebut juga sebagai qadar dalam agama Islam. Jadi, kehendak statis dan kehendak dinamis itu sebenarnya adalah salah satu dari rukun iman dalam agama Islam.
Contohnya adalah perkara surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Percakapan antara Jibril dengan Allah yang Maha Kuasa. Kehendak statis di sini adalah yang Maha Kuasa ingin menciptakan tanda kutip pemimpin di alam semesta. Apa itu pemimpin? Yaitu makhluk yang meskipun memiliki dua kecenderungan berbeda, bagian fitrahnya tetap menang, tetap berkuasa atas nafsunya. Ini adalah ketetapan yang pasti akan terjadi entah bagaimana caranya. Kemudian, kehendak dinamisnya pun muncul satu persatu. Pertama, keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva diam-diam mencampurkan serpian fitrah mereka yang sebenarnya masih bayi dengan jasad hewan. Mereka kemudian ditendang ke alam semesta dari alam rohani. Kedua, Jibril menyempurnakan percobaan mereka tersebut dengan menurunkan fitrah-fitrah campuran keempat Muhammad sebagai anak keturunan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, yaitu kita semua ini. Ketiga, ujian kehidupan pun mengikuti perkembangan kehidupan di alam semesta ini, yang selalu mengarahkan manusia agar fitrahnya berperang dan menang melawan nafsunya. Kenyataannya adalah meskipun seolah keempat Muhammad melanggar perintah Allah, mengambil keputusan sendiri, sebenarnya mereka pun masih mengarah ke kehendak statis Allah untuk menciptakan tanda kutip pemimpin di alam semesta ini. Begitu juga kita umat manusia dalam kehidupan. Jika kita mengisi kehidupan ini lebih dominan menggunakan nafsu daripada fitrah, ujian kehidupan pun akan muncul untuk membersihkan hati kita dari nafsu. Kita akan dipaksa untuk perang melawan nafsu agar bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Kehendak statis akan terwujud entah bagaimana caranya, dan keempat Muhammad, Jibril, serta kita semua umat manusia, semua keputusan yang kita ambil merupakan bagian dinamis dari kehendak statis tersebut. Penjelasan lebih lengkapnya, silakan ditonton lagi aja video HK9. Betul sekali. Terus apa hubungannya, Bu, kehendak statis dan dinamis ini dengan perkara Israel dan Palestina? Di sepanjang video-video di channel Ayat Tersirat ini, kita sudah membahas berbagai macam topik ilmu kebenaran. Mulai dari pengadilan rohani, kiamat, hakikat fitrah dan nafsu, perbedaan ilmu kebaikan dan kebenaran, serta rahasia-rahasia lain. Ilmu tentang roh yang dalam ilmu kebaikan tersembunyi dibuka dengan jelas dan terang lewat ilmu kebenaran ini. Dan kamu sendiri sudah mampu mengambil kesimpulan dalam video SKF sebelumnya bahwa salah satu permasalahan utama di dunia ini adalah kekacauan akibat pengaruh dari makhluk-makhluk yang sangat berkuasa tetapi tidak maha kuasa, yang membutuhkan manusia untuk menyembah yang maha kuasa. Niat mereka mungkin memang membantu, tetapi kenyataannya justru mengeruhkan situasinya. Benar nggak? Iya. Dan di antara makhluk-makhluk tersebut, keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, orang tua rohani kita umat manusia, serta Jibril, adalah makhluk yang kekuasaannya paling dekat dengan Allah meskipun masih sangat jauh selisihnya. Iya. Dan sekarang bayangkan, apa perbedaannya ketika Allah berkehendak secara tidak langsung lewat kelima Nur Muhammad dengan ketika Allah berkehendak langsung tanpa lewat kelima Nur Muhammad? Apa akibatnya jika sekarang kelima Nur Muhammad tidak lagi menjadi bagian dari kehendak dinamis Allah? Saya ngerti, Bu. Apa? Akibatnya adalah kehendak statis Allah akan menjadi jauh lebih cepat untuk benar-benar terwujud di alam semesta ini, kan? Sebab Nur Muhammad bagian dari kehendak dinamis Allah yang paling besar pengaruhnya ke seluruh alam semesta, sekarang dibekukan ya, Bu. Dibuat menjadi statis, tidak lagi dinamis.
Mereka dipaksa tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, berbeda dengan sebelumnya. Ini ibarat orang tua yang menyuruh anaknya untuk tidur kan, Bu? Hah, apa hubungannya? Sebelumnya, ketika Nur Muhammad masih bebas, masih menjadi bagian dari kehendak dinamis Allah, itu ibarat seorang ayah misalnya menyuruh anak-anaknya untuk tidur lebih awal karena besok harus sekolah. Ini ibarat kehendak statis sang ayah. Sang anak alias kelima Nur Muhammad tentu bebas mengartikan apa perintah dari ayahnya tersebut. Jibril misalnya langsung siap-siap untuk tidur, masuk ke kamar dan berbaring di atas kasur, menutup matanya. Ini persis dengan kehendak statis tersebut. Akan tetapi, jika Ifrit kemudian masuk ke kamar tapi langsung buka HP diam-diam di atas kasur, browsing TikTok, kenyataan ini secara teknis tidak melanggar kehendak statis tadi. Karena kenyataannya kan memang dia lagi di atas kasur sekarang dan lampunya udah dimatiin. Perkara tidur beneran atau enggak ya nanti aja setelah puas TikTokan. Begitu juga jika Adam kemudian masuk ke kamarnya, matiin lampunya, tapi kemudian nyalain laptop buat ngerjain PR. Ini juga nggak melanggar karena PR ini memang harus selesai sebelum sekolah besok. Begitu juga jika Eva kemudian malah pergi ke dapur masak makanan karena nggak ngantuk. Alasannya dia perlu makan dulu supaya bisa ngantuk dan kemudian bisa tidur. Begitu juga dengan Khidir. Bisa aja dia cari alasan-alasan lain yang masih searah dengan kehendak statis tadi, tetapi sebenarnya mengulur waktu supaya tidurnya bisa ditunda selama mungkin. Nah, sekarang ketika Nur Muhammad dibekukan tidak lagi dijadikan bagian dari kehendak dinamis, ibarat wifi-nya dimatiin oleh sang ayah, HP dan laptopnya disita, mereka dikunci di kamar masing-masing dan dipaksa untuk tidur tanpa boleh melakukan hal lain selain menutup mata dan berbaring di atas kasurnya masing-masing. Gitu kan, Bu? Ifrit nggak bisa TikTokan, Adam nggak bisa laptopan, Eva nggak bisa kabur ke dapur untuk makan. Begitu juga dengan Khidir. Mereka mau nggak mau harus tidur kan sekarang? Betul. Apa efek dari dibekukannya Ifrit, Khidir, Adam, Eva, dan Jibril? Ya tentu saja, apapun itu kehendak statis Allah akan menjadi jauh lebih cepat untuk terwujud dibandingkan sebelumnya. Tepat sekali, pintar. Dan kenyataan inilah salah satunya yang sedang mewujud di Israel dan Palestina. Kehendak statis Allah untuk menciptakan pemimpin di alam semesta sekarang diakselerasi, dipercepat lagi perwujudannya. Kiamat sebagai proses pengambilan kembali hak-hak prerogatif Allah secara paksa, yang sebelumnya gear 5 misalnya, sekarang dinaikin lagi menjadi gear 6, gear 7, gear 8, dan seterusnya. Ini implikasinya kemana-mana sebenarnya. Tapi kita sekarang bicarakan spesifik ke perkara solusi konflik Israel-Palestina yang kamu sebutkan tadi, dari sisi manusia yang hidup. Manusia yang hidup yang terlibat dalam konflik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dua pilihan bagaimana mereka akan menggunakan sisa umur hidup mereka. Satu, mereka mau melepaskan diri dari pengaruh roh-roh yang mengikuti atau menempel mereka. Atau dua, mereka tidak mau melepaskan diri dari pengaruh roh-roh tersebut. Oh iya, ini adalah pilihan hidupnya ya, Bu. Ini adalah sisi irodatnya, mau atau enggak. Sedangkan sisi kodratnya adalah sisa umur hidup mereka masing-masing. Betul. Jadi secara garis besar akan ada beberapa skenario umum yang terjadi. 1. Manusia mau melepaskan diri dari roh dan sisa umurnya cukup banyak. 2. Manusia tidak mau melepaskan diri dari roh, tetapi sisa umurnya cukup banyak. 3. Manusia mau melepaskan diri dari roh, tetapi sisa umurnya sedikit. 4. Manusia tidak mau melepaskan diri dari roh, dan sisa umurnya sedikit.
Tetapi ini pun juga perlu mempertimbangkan satu faktor lagi. Mampu apa enggak seorang manusia melepaskan diri dari pengaruh roh? Kalaupun ia mau tetapi tidak mampu, meskipun sisa umurnya cukup banyak, tentu kasusnya akan berbeda dengan mereka yang tidak mau tetapi justru mampu, meskipun sisa umurnya sedikit. Waduh, sebentar Bu. Makin rumit nih. Coba saya camkan dulu ya sebentar. Ya, silakan. Tanya aja kalau belum jelas. Mau dengan mampu itu berbeda ya Bu. Kenapa? Contoh, seorang manusia mau melepaskan roh, memiliki kesadaran ke arah situ, tetapi jumlah roh yang menempel di jasmaninya ada ratusan. Jadi, meskipun ia mau, belum tentu ia mampu kan, meskipun sisa umurnya relatif banyak. Iya juga. Terus kalau ia tidak mau tetapi mampu, gimana kasusnya Bu? Manusia ini tidak mau lepas dari pengaruh roh. Oleh karena itu, ia akan dipaksa untuk lepas lewat berbagai macam cara. Misalnya lewat penderitaan dan kesengsaraan yang dahsyat oleh malaikat muqarrabin nurani dan yasin dan roh-roh tersebut. Untungnya, roh matinya hanya mengikuti, tidak sampai menempel. Dan jumlahnya cuma 1. Jadi, jika ia cukup kuat menghadapi penderitaan dan kesengsaraan tersebut, maka justru mampu lepaskan dia dari pengaruh roh. Rohnya bisa pisah dan bisa pergi ke alam fana, sedangkan dia tetap di alam nyata ini hidup. Iya ya. Terus apa bedanya antara mereka yang sisa umurnya cukup banyak dengan yang relatif sedikit? Mengapa perlu dibedakan lagi Bu? Bukannya cukup dibedakan berdasarkan yang mau dan yang mampu aja Bu? Sebab mereka yang sisa umurnya cukup banyak, kehidupannya akan difokuskan untuk mengalami ujian daripada hukuman. Sedangkan mereka yang sisa umurnya sedikit, sebaliknya, sisa kehidupannya isinya lebih banyak hukuman daripada ujian. Kamu tahu kan bedanya ujian dengan hukuman? Tahu Bu. Kalau ujian itu berhubungan dengan hukum keadilan Allah nomor 3, perkara tingkat keimanan. Sedangkan hukuman itu berhubungan dengan hukum keadilan nomor 1, perkara karma. Hal ini juga pertama kali dibahas di episode yang sama ketika kita bahas kehendak statis dan dinamis tadi di hijrah kurikulum nomor 9. Betul. Mereka yang sisa umurnya masih cukup banyak, tidak peduli apakah mau atau enggak melepaskan diri dari roh, kan belum ketahuan juga apakah pada akhirnya mampu. Bener nggak? Iya. Nah, oleh karena itulah isi kehidupannya masih diwarnai juga dengan ujian kehidupan yang bertujuan meningkatkan keimanannya. Ujian kehidupan ini akan berjalan beriringan dengan usaha nurani dan yasin dalam melepaskan dirinya dari pengaruh roh. Jalannya barengan. Mereka masih memiliki kemungkinan untuk bisa meningkatkan keimanannya di hadapan Allah dalam kehidupan kali ini. Sebaliknya, mereka yang sisa hidupnya sedikit, tidak peduli apakah mau atau enggak melepaskan diri dari roh, kehidupannya akan difokuskan mengalami karmanya sendiri, hukuman atas kesalahannya sendiri, hasil perbuatannya sendiri. Jadi mereka tidak punya peluang meningkatkan keimanannya sama sekali dalam kehidupan kali ini. Saya ngerti sekarang Bu. Jadi hubungannya dengan konflik di Israel dan Palestina sekarang adalah... Ya, sekarang semua pemirsa termasuk kamu dan siapapun juga yang mendapatkan informasi ini, termasuk warga Palestina dan Israel yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, disarankan untuk melihat konflik tersebut lewat kacamata kebenaran ini, lewat prinsip kembali ke subjek ini. Sadarilah, tidak peduli bagaimana mewujudnya, semua kejadian tragis tersebut merupakan bagian dinamis dari kehendak statis Allah dalam menciptakan pemimpin di alam semesta.
ini adalah bagian dari qada dan qadar. Kalau kita fokus ke objek, fokus ke hubungan sesama manusia saja, tentu kita akan saling menyalahkan. Israel menindas duluan secara perlahan bertahun-tahun. Bukan, Hamas menyerang duluan besar-besaran kemarin. Bukan, Israel menyerang orang tidak bersalah dari dulu sampai sekarang. Bukan, Hamas menyerang warga sipil membabi buta. Bukan, dan seterusnya. Tidak ada ujung pangkalnya. Dan masalahnya juga gak selesai-selesai. Kita sebagai penonton yang tidak terlibat secara langsung juga berpotensi mempersulit penyelesaian permasalahan tersebut. Tetapi kalau kita kembalikan ke subjek, niscaya akan berbeda hasilnya. Berbeda seperti gimana, Bu? Contohnya? Contohnya, kalau kita kembali ke subjek, kita akan mengacu kepada hukum keadilan Allah yang ada 3 itu. 1. Perkara karma. 2. Perkara sumber daya. 3. Perkara level keimanan. Dalam melihat tragedi yang diberitakan di TV, internet, atau obrolan dengan orang lain, sebelum mulai menghakimi, marilah kita kembalikan dulu ke ketiga hukum keadilan ini. Misalnya, ada individu dari Israel melakukan kejahatan. Kita harus sadari bahwa jika itu benar, maka Allah pasti akan membalasnya cepat atau lambat dalam kehidupan ini atau selanjutnya. Ini mengacu ke hukum keadilan nomor 1. Kemudian bagaimana dengan korbannya yang kemudian kehilangan nyawa? Pada titik ini, karena udah kejadian, maka dapat disimpulkan bahwa umur mereka sudah habis. Kita hanya bisa mendoakan agar rohnya dapat menerima kematian tersebut dengan penuh keikhlasan, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk ditarik nurani dan yasin ke alam fana. Jangan sampai nyangkut terlalu lama di alam nyata. Kemudian bagaimana dengan korban yang tidak kehilangan nyawa, yang terluka misalnya? Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa umur mereka masih ada, meskipun kita tidak tahu seberapa lama. Pertanyaannya adalah, apakah individu ini mau melepaskan diri mereka dari pengaruh roh atau tidak? Jika mau, maka akan lebih mudah prosesnya. Tetapi jika tidak, maka penderitaan dan kesengsaraan yang dirasakannya akan menjadi lebih berat. Entah bagaimana nanti mewujudnya. Ini pilihan hidup mereka masing-masing. Kemudian, perkara apakah mereka nantinya mampu atau tidak melepaskan diri dari lingkaran setan tersebut, hanya waktu yang bisa menunjukkan. Selain itu, mereka juga bisa memilih bagaimana akan menggunakan sisa umur kehidupan mereka nantinya. Apakah akan fokus ke kemuliaan di hadapan sesama manusia, ataukah kemuliaan di hadapan Allah? Apakah akan fokus ke masa lalu ataukah melihat ke masa depan? Ini merupakan contoh perspektif yang mempertimbangkan nomor 1 dan 3 dari hukum keadilan, yang dikombinasikan juga dengan pemahaman akan kehendak statis dan dinamis Allah, qada dan qadar. Iya ya. Ini contoh perspektif hukum keadilan nomor 1 dan 3. Kalau nomor 2 contohnya apa, Bu? Kita tahu bahwa rata-rata pihak Israel memiliki sumber daya yang lebih melimpah daripada Palestina, misalnya. Mereka lebih kaya dan makmur. Apa implikasinya? Implikasinya adalah seberapa lama individu manusia tersebut harus mengantri untuk reinkarnasi nantinya setelah mati. Mereka yang lebih kaya dan lebih berkuasa sehingga memiliki senjata yang lebih canggih tentu akan memiliki utang pertanggungjawaban di hadapan Allah yang lebih besar dibandingkan mereka yang senjatanya kuno, primitif, atau bikin sendiri di rumah. Mereka yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan tentu rata-rata akan memiliki waktu mengantri yang lebih cepat dibandingkan mereka yang hidupnya berkecukupan. Ngerti nggak? Iya juga. Maksud ibu adalah korban-korban yang meninggal, anak-anak misalnya,
Bagi perspektif murni manusia merupakan tragedi yang sangat menyedihkan. Tetapi jika kita lihat lewat perspektif hukum keadilan nomor 2 ini, roh mereka dalam waktu dekat mungkin sudah bisa langsung reinkarnasi ya Bu, di tempat lain yang lebih damai. Betul. Karena mereka sudah meninggal, sudah tidak bisa kita apa-apain, ini berarti mereka sudah dikodratkan umurnya memang cuma segitu dalam siklus kehidupan kali ini. Kalau roh mereka bisa segera dibawa ke alam fana dan dihitung segala perbuatannya, dihitung rentang kodrat dan irodatnya, kalau memang utangnya 0, besoknya juga bisa langsung reinkarnasi. Iya ya. Sebaliknya, para pelaku kezaliman baik dari pihak Israel maupun Palestina yang kemudian mati juga sama ya Bu. Kalau utangnya 0, besoknya mereka juga bisa langsung reinkarnasi ke bangsa yang sedang ditindas, ke bangsa yang mereka bunuh itu ya. Betapa ironisnya jika orang Yahudi yang begitu membenci orang Arab kemudian dilahirkan kembali sebagai orang Arab. Iya, orang Palestina sekarang bisa aja meninggal, terus dilahirkan kembali jadi orang Israel. Dan begitu juga sebaliknya. Orang Israel meninggal, kemudian besoknya lahir kembali jadi orang Palestina, atau ke tempat-tempat lain yang kurang ideal kehidupannya. Semua ini tergantung perhitungan karma, penggunaan sumber daya, dan level keimanan yang diakumulasikan individu tersebut selama kehidupannya. Kalau sudah paham kenyataan ini, untuk apa coba kebencian tersebut dipelihara kan? Iya. Untuk apa coba dendam kesumat disimpan? Dan kenyataan ini, percepatan proses ini, hanya mungkin terjadi karena Allah sudah turun tangan sendiri ya Bu. Karena kelima Nur Muhammad sudah dibekukan. Karena malaikat Muqarrabin Nurani dan Yasin tidak lagi diputar-putar ke sana sini oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Betul sekali. Tahu aja kamu. Berarti daripada sibuk memikirkan hal yang tidak bisa diubah, hal yang sudah dikodratkan, mendingan kita mengarahkan tenaga dan pikiran kita ke hal-hal yang masih bisa kita ubah ya Bu. Betul. Berarti yang menjadi masalah justru mereka yang masih hidup sekarang ya Bu. Iya. Kembali lagi ke 4 skenario tadi. Apakah mereka mau melepaskan diri dari pengaruh roh atau tidak? Berapa lama sisa umur hidup mereka sekarang? Apakah mereka memiliki kesadaran dan ketabahan yang cukup untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh roh? Atau sebaliknya, mereka mau terus-terusan terjebak di lingkaran setan tersebut? Itu pertanyaan yang perlu individu tersebut tanyakan ke dirinya masing-masing. Dan ini bukan hanya berlaku ke orang-orang Israel ataupun Palestina yang terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, melainkan juga kita semua yang menjadi penonton sekarang. Ketahuilah bahwa cepat atau lambat kita juga akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Pertanyaan yang sama. Mau nggak kita ngelepasin roh dalam sisa umur hidup kita? Dan mampu nggak kita melepaskannya? Pertanyaan ini juga akan mewujud lewat berbagai macam cara sebagaimana kehendak dinamis Allah yang kita bicarakan tadi. Kita semua juga akan ditanya tanpa kecuali. Kecuali mereka yang memang udah lepas dari pengaruh roh ya. Manusia dikehendaki ya. Berarti kalau kita spesifik ngomongin konflik Israel-Palestina ini, untuk menghasilkan solusi permanen, pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah mereka mau melepaskan diri dari pengaruh roh ya Bu? Betul. Tetapi gimana kita memastikan seseorang itu mau melepaskan diri dari pengaruh roh Bu? Namanya kemauan ya ini pilihan hidup. Ini termasuk dalam langkah sadar sebenarnya. Yang saya tahu saat ini untuk menyokong kemauan tersebut,
Ya, baik masyarakat Palestina maupun Israel harus mau mempelajari dan melaksanakan ilmu kebenaran. Tapi gimana caranya, Bu? Ilmu kebenaran ini bisa tersampaikan ke sana dan diadopsi di sana. Ya itulah, saya juga nggak tahu. Saya cuma tahu petunjuknya sampai sini aja. Kita lihat aja nanti bagaimana kehendak statis Allah akan mewujud dinamikanya secara spesifik dalam kasus ini. Yang jelas, sebelum kacamata ilmu kebenaran ini dipakai oleh semua pihak atau minimal dilaksanakan oleh mayoritas pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, nggak akan selesai permasalahan ini. Sebelum mereka meyakini dan menyadari bahwa musuh terbesar yang perlu kita semua hadapi adalah diri kita sendiri, musuh utama kita adalah pengaruh nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, nggak akan tuntas konflik ini. Saya masih belum kebayang, Bu. Apakah begitu besar pengaruh roh terhadap individu manusia, sehingga langkah pertama penyelesaian konflik ini justru perkara ini? Bukan perkara budaya, agama, politik, sosial, ataupun ekonomi, tapi justru perkara roh. Susah dibayangkan ya? Wajar. Sebab pengaruh roh itu tersembunyi di jasmani dalam manusia, gak kelihatan dari luar. Seorang pemimpin bisa aja pandai berbicara, lihai, rasional, bijaksana, sopan santun, lembut, tetapi semua itu merupakan kedok untuk menyembunyikan motivasi yang dimiliki roh yang ada di belakangnya. Manusia yang dikendalikan roh itu bisa aja tersenyum dan mempesona di depan, tetapi sekaligus menusuk dari belakang tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Mereka nggak akan berkedip meskipun ratusan atau ribuan nyawa manusia melayang akibat tindakannya. Bagaimana coba kita mau fokus ke permasalahan ekonomi, budaya, agama, politik, atau sosial jika di antara kita semua banyak sekali manusia-manusia semacam ini? Nggak bakalan beres masalahnya, dijamin. Iya ya. Masalahnya adalah orang semacam ini yang dikendalikan roh ada di mana-mana. Di Israel ada, di Palestina ada, di Amerika ada, di negara-negara Arab di sekitarnya juga ada. Bahkan di Indonesia juga ada ya, Bu. Benar. Ada di mana-mana, baik yang terlibat langsung maupun yang cuma menonton. Kesimpulannya, kalau mau permasalahan ini selesai sampai ke akar-akarnya, kita semua memang harus mau mempelajari dan melaksanakan ilmu kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut, melainkan juga kita semua yang menjadi penonton. Bener nggak, Bu? Betul. Kenapa coba? Pertama, karena cepat atau lambat kita akan dihadapkan pada pertanyaan yang sama, meskipun dalam wujud yang berbeda. Ini karena kehendak statis Allah mendikte ke arah tersebut. Kedua, dengan kacamata kebenaran ini, meskipun hanya sebagai penonton, kita akan mampu mencegah diri kita dari tindakan-tindakan yang justru akan memperkeruh permasalahan yang sudah sangat rumit ini. Tepat sekali. Oke. Ini aja, Bu, pesan barunya. Iya, intinya ini aja. Iya. Kalau gitu, kita tutup sekarang. Terima kasih atas penjelasan dan pesannya, Ibu Ririn. Sama-sama, Arli. Begitulah pemirsa segmen Tanya Fitrah kali ini. Jika ada konsep yang belum jelas di sini, bisa ditonton lagi video TF13, HK9, QE1, dan QE13. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.